Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, saya muslim awam, bukan produk pesantren. Miris melihat generasi muda salafiyin bermudah-mudahan berfoto isbal, tidak salat jamaah. Apakah benar anggapan selama apa ini? Sikap kita kepada hizbiyin soal 3 hal bisa beda-beda antar salafiyin. Mungkin yang dimaksud adanya beberapa ikhwah kita yang bermudah-mudahan dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam terkait dengan kita foto. Kalau memang ada hajat saja, hajat yang mendesak lah, misalnya ada bantuan yang memang pemerintah meminta, ya fotonya ya sudah, gimana lagi, ya kan. Tapi kalau kemudian ya misalnya kita ke kebun, kita moto, kita ini, untuk apa sih seperti itu? Ya. Kalau itu kenangan yang terbaik itu amal soleh. Kenangan yang terbaik itu amal soleh. Jadi jangan kita bermudah-mudah yang kemudian ya menjadikan kita itu ya terjatuh yang tidak baik. Dan ini kadang terjadi kayak di Masjidil Haram. Ya di saat ya fokus ibadah kok ya kemudian seorang sibuk dengannya seperti itu. Bahkan kadang ya live, ini saya sedang tawaf, ini saya sedang sa'i. Lah apa seperti itu? Khawatir amalannya batal kalau seperti itu. Ya. Jadi andai kata ingin yang memang darurat lah atau mendesak saja. Adapun isbal, barakallahu fikum, isbal itu memanjangkan kain di bawah mata kaki, apakah sarung, apakah celana, gamis, dalam isbal. Untuk laki-laki haram. Baik itu sombong atau tidak sombong. Adapun kalau sombong lebih besar dosanya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan isbal banyak sekali, di antaranya adalah Rasulullah SAW ya menyebutkan ma'as wala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah daripada kedua mata kaki maka di neraka. Demikian pula Rasul mengatakan izratul mu'min ila ansabi saqai. Izar seorang mukmin sampai setengah betis. Umar bin Khattab ketika dalam kondisi kritis setelah ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, putus ususnya, datang orang-orang membesarkan hati Umar. Datang seorang pemuda dalam keadaan isbal. Umar tidak menanyakan ente sombong atau tidak. Tidak. Umar mengatakan, yabna akhi irfa izaraka fa innahu atqali rabbika wa anqali thawbika. Wahai anak saudaraku, angkat kainmu. Itu lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah dan lebih bersih untuk pakaianmu. Dua faedah dunyawiyah lebih bersih, faedah ukhrawiyah lebih menunjukkan ketakwaan. Adapun orang yang berdalil dengan hadis Abu Bakar bahwa bolehnya isbal asal tidak sombong, coba baca dulu hadisnya. Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi kain saya ngelembreh, kecuali kalau saya terus perhatikan. Berarti kan ada upaya. Apa yang isbal itu cuma satu tok? Apa dua-duanya? Abu Bakar itu kurus sehingga kadang melorot, isbal, dinaikkan lagi. Kalau mereka dari awal sudah isbal, beda ente dengan Abu Bakar, jangan samakan. Dan Syekh bin Utsaimin yang saya tahu, beliau menyebutkan bahwa isbal itu hukumnya haram, dan kalau diiringan dengan kesombongan hukumannya lebih dahsyat. Nyolong itu
Ya, nyolong dari harta manusia itu haram, tapi nyolong dari harta tangga lebih dahsyat. Nyolong dari seluruh rumah tapi jauh. Dengan nyolong dari rumah tetangga lebih besar dosa nyolong dari rumah tetangga. Bukan berarti yang jauh itu enggak apa-apa. Bukan, sama dosa, tapi yang ini lebih gede. Sama dengan itu, isbal itu enggak boleh, haram. Ya. Kalau diingin kesombongan lebih besar lagi dosanya, seperti itu. Lagi pula tadi sikap dari salaf. Ya, seperti itu. Rasul mengatakan isradul mu'min ila ansabi saqai. Kain seorang mukmin sampai setengah betisnya. Kalau Anda bisa mengatakan, kan ada yang berpendapat itu boleh. Seorang mukmin itu mengambil pendapat yang pertama rajih kuat, kemudian mengambil pendapat yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Coba ulama yang taruhlah ada yang mengatakan isbal boleh, apa kemudian kalau enggak isbal dosa? Kalau enggak isbal dosa enggak? Enggak kan? Tapi kalau isbal ada yang mengatakan dosa. Kayak kita bijak mengambil yang seperti ini. Contoh ya. Minyak wangi yang non alkohol dengan minyak wangi yang sampai alkohol. Ulama berbeda pendapat. Syekh bin Utsaimin mengatakan tidak mengapa minyak wangi yang campur alkohol. Syekh bin Baz berpendapat enggak boleh. Ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Kota Madinah ditanya tentang ini, jawabannya bijak. Apa jawaban beliau? Minyak wangi yang non alkohol masih banyak. Kesimpulannya, Anda lakukan sesuatu yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Jadi orang yang bijak seperti itu. Kalau ente gak isbal, apa ada ulama yang mengatakan tidak isbal masuk neraka? Apa ada? Tapi kalau isbal, hadisnya jelas. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau nggak sombong boleh, ya. Tapi menimbulkan pro dan kontra, orang yang bijak melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Titik sampai di sini, ya. Kemudian bagaimana kok tidak sholat jamaah? Kalau dia itu, apalagi yang ditanyakan muda-mudi ya, kalau mudi nggak harus jamaah. Generasi muda muslimin as-salafiyin kok tidak sholat jamaah? Dahulu kata sahabat Ibnu Mas'ud bahwa kami melihat kondisi kami waktu itu, tidak ada orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang yang ada udzur sakit atau orang munafik. Ya, itu saja sudah. Kalau nggak sakit, nggak ada udzur, nggak sama dulu orang munafik. Jangan bermudah-mudah dalam perkara ini. Jangan mengatakan sing penting kan kita masih bertauhid, yang penting tidak syirik. Kan Allah tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Kita katakan pintar banget ya kamu dalil. Ayatnya kayak apa sih? Coba kamu baca ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba kamu terjemahkan. Allah tidak mengampuni bila dipersekutukan. Ada orang yang mati dalam keadaan dia musyrik, pintu ampunan tertutup. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Coba kalau Allah tidak menghendaki berarti apa? Kan orang yang selain syirik kan bisa diampuni, bisa tidak kan? Kalau tadi kan orang tadi kan yang penting enggak syirik, diampuni. Ayatnya mana? Ayat mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bagi loh yang Allah kehendaki. Kalau tidak dikehendaki berarti apa? Diadab kan? Seperti itu cara memahaminya. Nah,
Tolong beri nasihat untuk anak yang ingin putus pondok karena ingin kerja. Ya kita kadang gak ngerti sih problem orang masing-masing ya. Misalnya betul-betul ya dia itu orang tuanya sudah meninggal, ada yang cuma ibu, nggak ada pekerjaan apapun, dia nggak tega, orang tuanya ya nggak punya usaha. Ya mungkin hal seperti ini ada pemakluman ya. Tapi kalau orang tuanya kecukupan, mendorong anaknya untuk apa? Mondok. Kemudian anaknya kok kepengen kerja bebas, ya itu mungkin kita ingatkan. Orang tuamu punya cita-cita kamu ya jadi orang alim. Orang tuamu udah menjajai kamu. Ya, orang tuamu juga siap untuk nanti seandainya kamu lulus dicarikan modal untuk usaha. Gitu diingatkan. Tapi kalau tadi yang pertama keluar pondok karena apa? Kerja, tapi kondisinya memang ekonomi keluarga kacau balau sudah. Enggak ada yang bisa memberi kecukupan kecuali Allah. Kemudian dengan dia kerja ya ada pemakluman seperti ini. Ya. Ada kisah menarik. Dulu duduk di majelis Imam Abu Hanifah. Seorang anak yatim semangat menimba ilmu. Kemudian datang ibunya mengatakan, "Syekh, tolong anak saya biar pulang saja. Biar membantu orang tua karena ini anak yatim." Kata Syekh, "Biarlah anak ini di sini, insya Allah suatu saat nanti anak ini akan memakan faludaj." Faludaj adalah jenis makanan yang lezat yang hanya orang-orang tajir yang bisa membelinya, hanya orang-orang kaya. Kadang kita heran, apa sih korelasinya antara orang belajar dengan nanti makan enak? Ada. Ternyata betul. Akhirnya ibunya pun merelakan, anak ini pun tumbuh dalam keadaan alim. Suatu saat dia diangkat menjadi hakim, menjadi qadhi. Sebuah jabatan yang bergengsi dan mendatangkan fulus yang tidak sedikit. Suatu saat dia diundang oleh raja untuk hidangan makan. Ketika dia masuk tempat hidangan, dia pun tertawa. Orang pada heran, kok pada tertawa? Karena nggak mungkin ada orang tertawa tanpa sebab, ya kan? Orang tanya, ada apa ini kok tertawa? Kata dia, saya teringat ucapan guru saya. Ketika saya masih kecil, saya duduk di majelis, ibu saya datang ingin ngambil saya. Tapi syekh saya mengatakan, biar anak ini di sini. Insya Allah nanti anak ini akan makan faludaj. Benar apa kata guru saya? Sekarang saya akan makan faludaj. Allah gak akan nyanyiakan orang yang memperjuangkan agama. Akan datang saatnya mereka dimudahkan. Awalnya berat, awalnya susah, perjuangan luar biasa. Kemudahan akan datang. Jadi jangan khawatir, ya. Antum nggak urut ya, nggak diurut. Maaf Ustadz, ana jarang bisa menangis dan jarang bisa khusyuk dalam salat. Jarang menangis dan jarang itu masih satu rangkaian ya. Maksudnya jarang menangis atau khusyuk dalam salat itu maksudnya. Ya. Mohon kiat-kiatnya. Jazakumullah khairan. Khusyuk dalam salat adalah salah satu sifat yang pemiliknya nanti di yaumul qiyamah akan masuk dalam surga Firdaus. Di antara kiat agar kita khusyuk, yang pertama kita mengerjakan sholat tidak dengan terburu-buru misalnya. Meskipun iqamah dikumandangkan, gak usah kesusu jalannya. Apa yang kita dapati dengan imam kita lakukan, apa yang tertinggal kita sempurnakan. Kemudian juga jangan menahan berak dan kencing. Demikian pula jangan sholat di saat makan telah dihidangkan.
Demikian pula kita menghayati bacaan-bacaan salat kita dan gerakan-gerakan salat kita. Demikian pula di antaranya adalah pandangan mata melihat kepada tempat sujud. Demikian pula di antaranya adalah, dan ini yang luar biasa, kalau bisa dalam benak kita bahwa salat saya ini mungkin salat yang terakhir. Setelah itu mungkin saya akan menghadap Allah, insya Allah akan khusyuk. Sebelum riwayat, salli salata muwaddi'in. Salli salata muwaddi'in. Salatlah kamu seperti orang yang akan berpisah selamanya. Tentu dia akan menyuguhkan salat yang terbaik, yang terkhusyuk. Karena setelah itu mungkin gak akan lagi berjumpa. Ya. Ini mungkin di antara kiat-kiat agar kita khusyuk, ya. Taib. Bismillah, bila awalnya penuntut ilmu sunnah lalu sekarang meninggalkan ilmu, ingin belajar di umum, dia bergaul bebas dengan orang umum, tidak suka orang saleh, bagaimana cara menasehatinya? Cari orang yang sekiranya dipercaya. Karena tidak semua orang itu dekat dengan orang. Jadi cari orang yang sekiranya kalau dia nasihat itu didengar. Terutama orang yang dekat atau orang yang sebaya. Kadang ada orang yang kalau nasihati orang yang lebih tua kadang gak mau, atau lebih muda kadang gak mau. Tapi kalau yang nasihati teman dekatnya, orang yang sekiranya dia masih menaruh kepercayaan, itu kadang lebih mengena dari sekedar ya kita yang mungkin sudah gak dipercaya, ya kemudian kita nasihatnya mungkin kurang mengena. Beda dengan orang yang sekiranya kalau memberikan nasihat masih didengar. Jadi seperti itu, ya. Jangan kemudian dijadikan dia semakin jauh. Silahkan misalnya dia tidak lagi mondok tapi cintai orang yang baik. Silahkan dia bergaul selektif. Silahkan dia misalnya ya tidak lagi mondok tapi sholat jamaah terus, ya. Jadi tidak ada keharusan orang keluar mondok kemudian bubar semuanya, tidak, ya kan? Kamu nggak mondok nggak jadi masalah, tapi sholat tetap lakukan. Karena gini, barakallahu fikum, kita realistis bahwa tidak semua harapan kita itu terwujud. Cukuplah kalau anak-anak kita insya Allah menjadi orang-orang yang tetap di atas Islam ini. Meskipun mereka tidak semuanya jadi ustadz, dan itu tidak mungkin. Anak masyayikh saja, ada yang jadi polisi, ada yang jadi kayak sekarang supir Grab, ada yang ya biasa, tapi nggak jadi masalah. Polisi yang bertakwa, supir Grab yang tetap menjaga sholat, gitu, nggak jadi masalah. Nggak semua harus jadi ustadz, tetapi jadilah orang yang baik, jadi orang yang benar di pondok atau di luar pondok. Itu yang diinginkan, ya, itu yang diinginkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan agama ini dan istiqamah di atasnya, dan Allah SWT menghindarkan kepada kita hal-hal yang menjadikan kita menyimpang dari agama ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.